Mengapa saya memilih judul tersebut? Karena menurut saya judul tersebut menganalisis seberapa sering siswa kelas 11 MIPA 4 melakukan sholat zuhur. Itu menurut saya bisa menjadi acuan atau dasar tindakan sekolah untuk mengukur seberapa sering para siswa-siswanya melakukan sholat di sekolah. Apakah sudah banyak yang melakukan sholat zuhur di sekolah atau masih kurang akan kesadaran setiap siswanya melakukan sholat zuhur di sekolah. Jadi hal tersebut yang menjadi ukuran saya untuk memilih judul tersebut. Semoga saja dengan tulisan yang saya buat, dengan karya ilmiah yang saya buat bisa menjadi pacuan untuk orang-orang yang membacanya. Begitu jawaban saya. Rumusan masalah dari karya tulis ilmiah saya yaitu yang pertama, bagaimana kesadaran siswa 11 MIPA 4 SMA Negeri 1 Cilinyi dalam melaksanakan sholat zuhur. Yang kedua, apa saja faktor yang mempengaruhi kesadaran siswa 11 MIPA 4 SMA Negeri 1 Cilinyi dalam melaksanakan sholat zuhur. Yang ketiga, manfaat yang dapat diperoleh dari siswa SMA Negeri 1 Cilinyi dalam melaksanakan sholat zuhur. Untuk tujuan karya tulis ilmiah saya yaitu untuk mengetahui bagaimana kesadaran dari tujuan dari karya tulis ilmiah saya itu untuk mengetahui bagaimana kesadaran siswa 11 MIPA 4 dalam melaksanakan sholat zuhur. Yang kedua, untuk mengetahui apa saja faktor yang mempengaruhi kesadaran siswa SMA Negeri 1 Cilinyi dalam melaksanakan sholat zuhur. Dan yang ketiga, apa saja manfaat yang dapat diperoleh dari siswa SMA Negeri 1 Cilinyi. Jelasnya siswa kelas 11 MIPA 4 dalam melaksanakan sholat zuhur. Setelah melakukan penelitian dengan cara memberikan kuesioner kepada siswa 11 MIPA 4, saya mendapatkan hasil dapat diketahui bahwa dari sekitar 10 orang setelah melakukan penelitian dengan cara memberikan kuesioner kepada siswa-siswa 11 MIPA 4, dapat disimpulkan bahwa dari sekitar 9 orang yang mengisi kuesioner, dapat disimpulkan bahwa siswa 11 MIPA 4 sudah mempunyai kesadaran dalam melakukan sholat zuhur di sekolah. Tetapi jika di hari lain selain hari sekolah, masih banyak siswa yang tidak melakukan sholat zuhur. Jadi dapat disimpulkan bahwa siswa lebih sering melakukan sholat zuhur di sekolah dibanding di rumahnya sendiri. Sekian. Saran yang bisa saya berikan dari hasil penelitian saya yaitu sekolah berperan penting dalam memberikan kesadaran kepada siswanya untuk bisa melakukan sholat zuhur di sekolah atau sholat berjamaah di sekolah, sehingga peranan yang sangat penting untuk meningkatkan kesadaran para siswa itu dari mulai lingkungan yang pertama, karena dapat dilihat dari penelitian saya bahwa siswa lebih sering melakukan sholat zuhur di sekolah ketimbang di rumahnya sendiri. Yang kedua, sekolah itu juga berperan penting. Jadi sekolah bisa memberikan wadah bagi siswa-siswanya atau siswinya untuk memberikan pemahaman terkait agama, terkait seberapa penting sholat itu. Dan yang ketiga, mungkin saran saya itu dengan diberikan apresiasi kepada siswa yang emang betul-betul sering untuk melakukan sholat zuhur di sekolah. Teknik yang saya gunakan dalam penelitian ini yaitu dengan cara memberikan kuesioner kepada para siswa atau pada kelompok yang saya teliti. Dengan saya berikan kuesioner,
Saya di dalam kuesioner tersebut ada sekitar 2 minggu 2 minggu terkait seberapa sering mereka melakukan sholat zuhur. Jadi setiap harinya mereka harus mengisi kuesioner tersebut, tanggal sekian mereka apakah sholat zuhur atau tidak. Tinggal mereka isi, jika sholat mereka tinggal isi kolom sholat, tinggal kalau mereka tidak melakukan sholat mereka tinggal isi tidak sholat. Manfaat dari penulisan KTI saya yaitu sebagai acuan bagi SMA Negeri 1 Cilenyi sebagai dasar bagaimana menindaklanjuti para siswa-siswinya dalam melaksanakan sholat zuhur berjamaah di sekolah, dan untuk sebagai peningkatan atau pendorong bagi para pembacanya menjadi termotivasi untuk melaksanakan sholat zuhur. Terima kasih.